Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah warasatul Al-Quran dimanapun berada, saya doakan semoga sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi bersama saya dalam kajian I'rab Al-Quran. Di episode yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri isim di bagian yang keempat, yaitu adanya huruf jar. Di papan tulis ini sudah ada coretan-coretan. Ini merupakan bekas dari kajian pada episode yang sebelumnya. Di sini tercatat bahwa kajian kita pada episode yang sebelumnya itu sampai di huruf jar yang ketiga. Berarti hari ini kita akan lanjutkan di huruf jar yang keempat. Nah, kita lanjutkan. Huruf jar yang keempat itu adalah min, ila, an, ala. Nah, huruf jar yang keempat berarti ala. Huruf jar yang keempat adalah ala. Nah, begitu. Nah, setiap bapak, ibu, atau jamaah semuanya menemukan ala, ini huruf jar. Kalimat yang di depannya pasti itu adalah isim. Sebagai contoh misalkan ala ba'din. Nah, sebagai contoh ala ba'din. Ala ba'din itu berapa kalimat? Dia ada dua kalimat. Satu ala, dua ba'din. Alanya isim fi'il. Betul, dia adalah huruf. Huruf apa namanya? Harfu jarin. Nah, ingat, setiap kita menemukan huruf jar, mau bentuknya bagaimanapun, mau min, mau ila, mau an, atau sekarang ala, pokoknya ada huruf jar, maka kita katakan kalimat yang ada di depannya pasti dia isim. Berarti ba'din itu adalah ismun. Tahu dari mana bahwa ini isim? Dari ciri. Apa cirinya? Satu, ada ala. Dua, menggunakan tanwin. Nah, gitu. Kenapa ini ditanwin? Di episode yang sebelumnya sudah diterangkan. Setiap isim, setiap kalimat, setiap isim yang tidak menggunakan alif lam, maka gunakanlah tanwin. Ini ditanwin karena tidak ada alif lam. Contoh yang kedua, alal arsh. Nah, contoh yang kedua adalah alal arsy. Alal arsy itu berapa kalimat? Ada dua. Satu ala, dua arsy. Alanya ini isim fi'il. Ini adalah huruf apa? Dia adalah harfu jarin, huruf jar. Kita lihat nih di deretan ciri isim ada huruf jar. Oh, berarti setiap ada huruf jar, maka di depannya kalimat yang ada di hadapannya itu adalah isim. Berarti arsy itu adalah ismun, adalah isim. Kita tuliskan di sini, dia adalah isim. Tahu dari mana bahwa arsy itu adalah isim? Dari ciri. Apa cirinya? Satu, ada ala yang suka mengkasrohkan. Dua, ada alif lam. Ketiga, ada kasroh. Nah, jadi arsy itu kita nyatakan adalah isim. Kenapa tidak ditanwin? Sudah ada alif lam. Berbeda dengan ba'din, tidak ada alif lam, makanya ditanwin. Kenapa dikasrohkan? Ada ala, ada huruf jar yang suka mengkasrohkan. Nah, beres yang keempat. Next, kita lanjutkan yang kelima. Mungkin yang kelima sebelah sini saja. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Ini kelima di sini ke atas.
Nah, yang kelima setelah ala min 1 ila 2 an 3 ala 4 min ila an ala pi. Nah, pi. Yang keempat adalah fi. Yang kelima adalah fi. Contohnya fi zulumatin. Fi zulumatin ada berapa kalimat? Betul, dia ada 2 kalimat. 1 pi, 2 zulumatin. Pi-nya dia adalah harfu jarin, huruf jar yang kelima. Dia adalah huruf jar. Setiap menemukan huruf jar, maka kalimat yang ada di depannya itu berarti ismun. Berarti zulumatin adalah ismun. Tahu dari mana zulumatin itu isim? Dari ciri. Apa cirinya? Ada pi 1, 2 ada tanwin. Nah, kenapa ini ditanwin? Karena tidak ada alif lam. Kenapa di kasroh? Ada pi, ada huruf jar. Beda ya pertanyaannya. Kenapa ditanwin? Tidak ada alif lam. Kenapa di kasroh? Ada huruf jar. Nah, begitu. Ini ciri huruf jar, ciri isim dengan huruf jar fi. Nah, contoh yang lainnya misalkan fil akhirati. Fil akhirati. Nah, fil akhirati itu berapa kalimat? Ada 2, 1 fi, 2 akhirati. Pi-nya ini disebut harfu jar. Betul, dia itu huruf jar. Ciri untuk apa? Ciri untuk isim. Berarti akhirati itu adalah ismun. Tahu dari mana ini isim? Dari ciri. Apa cirinya? 1 ada pi, 2 ada alif lam, 3 ada kasroh. Cirinya ada 3. Masa dengan 3 ciri kita masih belum mengenal? Terlebih lagi di pembahasan sebelumnya kita ulangi terus. Insya Allah secara bertahap kita akan mengenal bahasa Al-Quran melalui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini metode ini atau pelajaran ini itu secara bertahap kita pelajarinya. Dan juga kalau bisa, misalkan apa yang sudah kita pelajari coba sedikit-sedikit diaplikasikan ke dalam Al-Quran. Menemukan alif lam isim, menemukan tanwin isim, menemukan kasroh isim, ada huruf jar isim. Nah, biar kita semakin kuat biar kaidah yang kita pelajari semakin kuat ingat di memori kita. Nah, ini juga sama, akhirat itu adalah isim. Next kita lanjutkan ciri atau huruf jar yang keenam, itu adalah rubba. Ini lafaz yang sangat jarang sekali muncul. Bahkan mungkin di Quran nyaris tidak ada ya. Ini ditemukan contohnya di hadis. Rubba soimin. Nah, begitu. Ini contohnya cuma 1, rubba soimin. Kenapa contohnya cuma 1? Atau karena untuk lafaz rubah, kalimat atau isim yang ada di depannya itu tidak boleh menggunakan alif lam. Begitu. Kalau yang lain kan 2, 1 menggunakan alif lam, 1 tidak. Sebagai bahan perbandingan, kapan mesti ditanwin, kapan harus ditanwin, kapan tidak harus ditanwin atau tidak boleh ditanwin. Nah, kalau rubah secara khusus isim yang ada di depannya tidak boleh menggunakan alif lam. Rubah soimin ada berapa kalimat? 2, 1 rubah, 2 soimin. Rubahnya isim fi'il. Dia adalah huruf apa? Harfu jarin. Dia huruf jar. Huruf jar itu ciri untuk apa? Ciri untuk isim. Berarti soimin itu adalah
Ismun, dia adalah isim. Tahu dari mana ini isim? Dari ciri. Apa cirinya? Nih, ada rubah yang pertama. Yang kedua, ada tanwin. Kita sangat yakin bahwa kalimat so'imin itu adalah isim. Nah, beres. Yang keenam, yang ketujuh. 6, 7. Ciri yang ketujuh adalah bi. Nah, kalau bersambung dengan nah, salah satu keistimewaan bi itu adalah dia bisa bersambung langsung dengan kalimat atau dengan isimnya. Jadi saya menggunakan titik-titik ini sebagai tanda bahwa bi itu langsung bersambung dengan isimnya. Kalau dia bersambung dengan isimnya, ditulisnya begini, bi. Tapi kalau tersendiri maka ditulis menggunakan alif lam al ba'u. Nah, artinya dia sedang terpisah, tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya misalkan contoh untuk bi azabin. Nah, kita lihat keistimewaan bi. Hati-hati di waktu iman. Nah, bi adabin seakan-akan seperti satu kalimat, padahal dia dua kalimat. Yang pertama apa? Bi. Yang kedua azabin. Waspada juga. Yang dimaksud huruf jar itu ini nih, bi yang ini, bukan bi yang ini. Jadi lihatnya dari sini sebelah kanan. Kan tulisan bahasa Arab dari kanan. Khawatir ada yang menyangka ini bi yang huruf jar, yang ini bukan. Huruf jarnya itu adalah bi ini nih, yang dari sebelah kanan. Nah, berarti bi adabin dua kalimat. Satu bi, dua azabin. Bi-nya ini dinamakan harfu jarin. Nah, huruf jar itu ciri untuk apa? Ciri untuk isim. Ciri untuk isim. Berarti kalimat yang ada di depannya atau lafaz adabin itu adalah ismun. Tahu dari mana dia isim? Dari ciri. Apa cirinya? Ada bi, ada tanwin. Kenapa di tanwin? Tidak ada alif lam. Terus diulang-ulang biar kita semakin kuat hafalannya, biar kita semakin paham. Contoh yang keduanya, bil batili. Nah, bil batili. Bil batili ada berapa kalimat? Ada dua. Selintas lalu ini seperti satu kalimat karena huruf jarnya langsung nempel di isimnya. Padahal ini dua kalimat. Dan waspada menggalnya. Ini kan ada alif lam nempel di sini. Alif lamnya ikut kepada lafaz batil. Berarti yang dimaksud huruf jarnya itu adalah bi. Satu ini. Satu huruf ini adalah satu kalimat. Bi potongnya dari sini. Suka ada yang memotongnya itu dari sini nih. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena alifnya ikut kepada al-batil harusnya. Sementara kalau dipotong di sini berarti ikutnya kepada bi. Makanya memenggalnya itu dari sini nih. Nah, supaya alif lamnya ikut kepada lafaz batil begitu. Nah, bil batili itu ada dua kalimat. Satu bi sebagai harfu jarin. Di mana ada huruf jar, pasti kedepannya adalah isim. Berarti batil itu adalah ismun. Tahu dari mana dia isim? Dari ciri. Apa cirinya? Yaitu ada bi huruf jar. Yang kedua ada alif lam. Yang ketiga ada kasroh. Cirinya ada tiga. Kenapa tidak ditanwin? Ada alif lam. Kenapa di kasroh? Ada bi, ada huruf